Kali ini aku akan cerita tentang kehamilan aku di usia 38 week. Jadi maaf ya bunda-bunda, aku ngevlognya tiduran gini karena saat ini keadaan kesehatan aku sedang kurang tidak baik. Karena tadi pagi aku mengalami sedikit mimisan, jadi kepala itu sedikit agak nyut-nyutan. Jadi ya bun, kemarin itu saya USG yang terakhir di tanggal 11 Maret 2024 dan dokter memberikan jadwal rencana operasi sesarnya itu di tanggal 20 Maret 2024 dengan HPL 27 Maret 2024. Nah, nggak tahu entah kenapa sih, perasaan aku sekarang ini adalah perasaannya deg-degan sekali. Karena eh, banyak yang bilang bahwa kelahiran itu seringan di usia 38 minggu ya. Di mana di usia 38 minggu itu rentan dengan yang namanya kontraksi palsu. Dan kebetulan nih ya kan, aku ikut grup kehamilan. Nah, orang-orang yang HPL-nya sama dengan aku udah pada brojol semua di usia 37 minggu. Nah, aku berharap si dedeknya bisa bersahabat dengan akunya sampai tanggal 20 Maret nanti. Doakan ya bunda-bunda. Nah, jadi eh, berat kandungan aku di usia 38 minggu ini kata dokter itu sudah gemoy banget. Dengan berat 3,445 kilogram. Berat ya. Pantasan selama ini aku merasa itu perut ini terasa kayak mau jatuh ya kan. Jadi rupanya dalam waktu 2 minggu ya kan, cepat sekali perubahan berat si dedeknya. Padahal terakhir itu aku masih USG, dokter menyatakan bahwa beratnya masih 2,7 kilogram. Nah, mungkin entah karena aku niat supaya si dedeknya itu lahirnya 3 kilo lebih, akhirnya setelah pulang dari USG itu, aku memperbanyak makan yang manis-manis. Jadi bunda-bunda yang mau naikin BBJ itu, cara yang paling gampang caranya adalah dengan mengonsumsi makanan yang manis-manis. Hampir tiap hari itu aku ngemil yang namanya coklat lah, yang manis-manis lah, bahkan es krim saya makan tiap hari. Kalau nggak ada es krim tuh, ya kan, aku sering masak kolak dan kolak itu saya jadikan es batang atau es lilin gitu. Dan terbukti memang belum sampai 2 minggu BBJ aku itu naiknya drastis banget ya kan. Nah, padahal katanya sih kalau 1 minggu itu pertumbuhan berat bayi itu palingan 200 gram gitu. Tapi kalau yang saya lihat ini langsung drastis sekali ya. Nah, harusnya naiknya kan 4 kilo doang, 3,1. Ini langsung 3,4. Wah, luar biasa sekali ya pengaruh makanan yang manis. Jadi bunda jangan cemas bagi yang mau naikin BBJ. Ya udah, semangat makan yang manis-manis. Nah, kemudian selama usia 38 minggu ini yang saya rasakan itu memang semakin hari semakin sering pipis. Pipis kamar mandi. Kayaknya baru kamar mandi udah mau pipis lagi. Apalagi nih kan kalau lagi sedang naik motor, eh, kalau suami kita itu bawanya agak kencang, apalagi masuk lubang tuh rasanya kayak mau keluar aja. Padahal yang dikeluarin itu jumlahnya cuma sedikit. Apakah bunda-bunda merasakan seperti yang saya rasakan? Ya, boleh cerita juga sama saya ya, Bun. Nah, maaf ya agak ngos-ngosan kan memang keadaan kondisi saya hari ini kayak kurang fit. Kepala pening, badan semua sakit, ngilu, terus bawaannya perut ini kayak kayak mau meledak gitu. Tapi nggak apa-apa. Dan terus kalau dari segi gerakan janin sih yang saya rasakan itu hingga saat ini masih aktif. Cuma dia makin gerak itu makin makin terasa mungkin karena tulang belulangnya makin keras karena memang saya mengonsumsi kalsium dari dokter. Ntar saya tunjukin obatnya ya. Nih, ini dia obatnya Bun. Kalnik Plus.
Ini obat atau kalsium yang saya konsumsi di trimester 3. Jadi ini tablet kunyah yang rasanya enak. Kita gunakan ya. Bentuknya kayak tablet gitu. Nih. Oh ya Bun, aku mau cerita juga. Selama kehamilan itu ada nggak yang sama dengan aku mengalami panas dalam yang parah sekali? Lihat nih lidah saya. Dari awal kehamilan, saya nggak pernah merasa lidah saya itu mulus. Padahal kalau dipikir-pikir saya selalu mengonsumsi yang namanya vitamin C. Nggak tahu kenapa, itulah bawaannya ya kan. Lidah selalu pecah-pecah, perih. Apalagi kalau kita lagi kumur dengan Listerine ya kan, obat pembersih flak mulut itu. Pedihnya sekali. Waduh, kayak kayak mau pecah nih bulat ya kan. Nah, jadi yang saya alami lagi itu adalah tangan ini kram. Nih, kalau digenggam nih terasa sakit sekali. Semutan, kayak ya nggak tahu lah. Tapi katanya sih itu wajar dialami ibu hamil, apalagi makin mendekati HPL ya kan, makin menjadi-jadi. Tapi katanya kalau sudah lahiran normal kok. Dan puji Tuhannya, USG terakhir saya itu, tensi saya itu sudah bagus, 130. Mudah-mudahan nanti di sesar juga tensinya bagus. Doain ya bunda-bunda. Nah, jadi apalagi ya yang saya rasakan? Yang pasti sih sakit punggungnya itu parah. Tiap malam udah nggak enak tidur. Belok ke kiri salah, belok ke kanan salah. Nah, tapi saya paling senang itu memang menghadap ke sebelah kanan. Padahal kan yang dianjurkan itu sebelah kiri. Ada nggak bunda yang merasakan hal yang sama dengan aku? Nah, jadi kalau saya sudah belok ke kiri atau miring ke kiri, itu babynya itu nunjang-nunjang. Entah sikunya lah, entah apanya lah, mungkin dia nggak nyaman ya kan. Padahal kalau dari segi kenyamanan, saya lebih nyaman itu sebelah kanan. Apakah bunda yang lain merasakan hal demikian? Tapi jujur saja kalau posisi telentang itu, nggak sanggup lagi deh. Nah, terus kalau dari segi gusi berdarah ya kan, itu nggak saya alami lagi. Puji Tuhan ya, sudah nggak separah yang kemarin lagi. Nah, kalau dari segi nafsu makan, nah ini dia. Di dalam 2 minggu terakhir ini, ada beberapa hari nih, saya setiap makan itu pasti mual, muntah. Tapi katanya itu sih wajar. Peningkatan hormon, makanya bawaannya muntah lagi. Terpaksa saya juga mengonsumsi Voldiamer. Kalau nggak salah, itu obat yang disarankan oleh dokter saya dulu untuk mengatasi mual muntah. Dan ya, kalau dari segi porsi makanan, hingga saat ini memang saya makannya tuh ya porsinya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu congok kalau bahasa sehari-harinya. Karena setiap saya makan kayaknya perut itu merasa begah. Nah, yang beda itu adalah satu lagi itu perut kita ini makin lama makin keras. Dan si dedek saya ini sukanya itu menonjang ke arah ulu hati. Jadi kalau kita duduk, dia kayak nunjang-nunjang gitu. Gak pernah nyaman dia rasanya di dalam. Jadi kita harus memperhatikan posisi kita juga. Kalau dia nunjang ya kan, kita harus belok, belok. Yang pasti memang nyesek lah dia. Kakinya dia di atas. Apalagi kalau nonjok ya kan. Papanya itu kalau misalnya pegang perut aku, kaget-kaget. Ih, ini apanya? Gitu. Kalau dia disentuh kan, kalau dulu kan bergetar-getar. Kalau ini enggak, lebih sering ngiku kayaknya. Nah, itu dia perubahan yang saya alami. Terus dari segi jerawat sih, saya nggak jerawat lagi. Cuma kayaknya wajah saya makin bengkak ya guys ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini tablet isapnya enak, rasa anggur. Jadi saya sering mengonsumsi kalsium ini dengan diisap. Dan sesekali saya mengonsumsi B kompleks dan juga B12 untuk vitamin tambahan untuk baby saya.
Nah, ditunggu ya cerita saya di SC nanti. Bye-bye.